Tadi itu jalan berarti Bu harusnya. Baik, Bapak Ibu, sekarang saya tanya ke Bu Birta ya. Masak termasuk penting kata beliau. Saya tanya, kalau ibu nggak masak, apakah tidak dibolehkan oleh suami berangkat sekolah? Boleh berarti? Boleh berarti? Berarti ini termasuk penting atau tidak penting? Bisa kita tulis yang bisa diabaikan. Nah, gitu ya. Berarti masak termasuk yang bisa diabaikan. Bagus. Selanjutnya, cuci piringnya. Oh, makan. Oke. Penting. Coba saya tanya, Bu. Pernah nggak berangkat sekolah nggak makan? Pernah ya? Kalau udah berangkat sekolah kalau nggak makan nggak gini juga nggak omset. Sampai sekolah makan? Ya. Berarti penting. Ya, memang dia penting. Tapi kalau bukan jarang sarapan. jadi bisa diabaikan ya? Bisa diabaikan. Oke, cara menyiapkan peralatan sekolah, baju, sepatu, tas. Oke, penting. Terus naik motor, naik bis, dan jalan kaki. Oke, 9. Baik, Bapak Ibu. Alhamdulillah sadar. Gak tidur. Gak tidur. Baik Bapak Ibu, tadi kita memecah masalah ini menjadi bagian yang lebih kecil. Kita buat polanya, terus kita pisahkan antara mana yang penting dan mana yang bisa diabaikan. Selanjutnya, sekarang kita buat urutannya. Ini kan masih berantakan katanya tadi. Kita buat urutan yang sistematis dari awal sampai yang pertama apa, Bu? Bangun. Terus salat, terus mandi, terus menyiapkan jalan, berangkat sekolah gitu aja ya. Berangkat sekolah gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini ada 4 prinsip. Bapak Ibu sudah menerapkan keempat prinsip berpikir komputasional. Apa itu 4 prinsipnya? Boleh dilihat Bu Media? Nah, 4 prinsip berpikir komputasional. Kita sudah mengaplikasikannya ke 4 prinsip tersebut. Yang pertama adalah prinsip dekomposisi. Yang kedua, mengenal pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang terakhir, algoritma. Apa keempat tadi? Nah, tadi itu berpikir komputasional itu memecah masalah secara sistematis, logis, dan kreatif. Nah, bagaimana cara memecah masalahnya? Ada 4 prinsipnya. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi itu memecah suatu masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Lalu, prinsip yang kedua, mengenal pola. Polanya siap-siap pergi ke sekolah. Jadi pola ini kira-kira bisa kita pakai lagi untuk apa Bapak Ibu? Siap-siap pergi. Bisa kita pakai apa? Liburan, boleh. Liburan kan siap-siap baru pergi. Nah, itu pola. Apalagi ya Bapak Ibu? Bisa dipakai apa lagi? Pengajian, oke. Nah, selanjutnya abstraksi. Abstraksi ini adalah memisahkan mana yang penting dan mana yang bisa kita abaikan. Lalu untuk algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah. Jadi kita susun langkah-langkahnya secara sistematis sehingga
Langkah-langkah yang kita susun itu, jika kita kembalikan ke orang lain, kita berikan ke orang lain, orang tersebut bisa menggunakannya kembali. Karena kita sudah susun secara sistematis. Oke, lanjut Bu. Nah, kemampuan berpikir komputasional yang dimaksud dapat digunakan dalam keseharian seperti berikut. Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Lebih mudah ya Bu. Tadi berangkat sekolah, pada sibuk, saya masak dulu, saya mandi dulu. Setelah dirinci, oh ternyata ini nggak usah lah, maka bisa di skip. Habis itu masak bisa di skip, bisa beli gitu ya. Terus yang kedua, membantu membuat keputusan yang lebih baik. Tadi kalau kata Bu Aida, saya nggak bisa berangkat sekolah kalau nggak makan. Tapi ternyata saya juga bisa loh berangkat sekolah nggak makan, sampai sekolah saya makan. Jadi membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Yang keempat, membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Yang terakhir, membantu beradaptasi dengan teknologi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, berpikir komputasional itu seperti awal tadi yang dibilang bahwa komputer, pakai internet. Ternyata ada dua kegiatan yang bisa dilakukan di dalam kelas. Yang pertama, PLAT. PLAT itu adalah kegiatan strategi pembelajaran yang menggunakan komputer, internet, itu harus memadai. Terus ada juga, kalau di sekolah saya, nah, Chromebook-nya ini nggak cukup satu murid satu. Internet nggak ada, listrik oke ada. Terus gimana belajarnya? Ada metode unplug. Kegiatan yang dilakukan tanpa menggunakan komputer dan juga jaringan internet. Oke, lanjut Bu. Nah, Bapak Ibu, ini sama seperti kegiatan kita yang tadi di depan. Cara berpikir komputer itu dijelaskan juga tadi Bu Lia di pembelajaran mendalam bahwa yang pertama adalah masukan, input, yang kedua proses, yang ketiga output, IPO, input, proses, output. Saya input ke Bapak Ibu tolong baca ini, jangan lihat warnanya. Prosesnya di mana? Bapak Ibu memikirkan, oh saya harus baca, lihat warna, jangan baca tulisan. Masuk nih proses. Outputnya apa? Yang Bapak Ibu sebutkan tadi. Nah, seperti itulah komputer bekerja kira-kira. Ada input, proses, dan ada outputnya. Diibaratkan kita buat jus. Inputnya persiapan buah-buahan dan alatnya. Prosesnya kita blender. Outputnya apa yang keluar? Jus. Oke, lanjut. Gini. Saya punya speaking. Kalau saya tunjuk ini, Bapak Ibu bilangnya A. Kalau saya tunjuk ini, Bapak Ibu bilangnya E ya. Oke, kita mulai ya. A, E, A, E, A, E, A. Tepuk tangan Bapak Ibu. Inputnya ada perintah A dan E. Prosesnya saya sebutkan, Bapak Ibu berbicara. Itu outputnya hasil suara Bapak Ibu. Oke, lanjut. Konsep dasar kecerdasan artifisial. Karakteristik kecerdasan artifisial KA. Jadi sebenarnya kita jangan lagi menyebutkan AI. Sebutkan aja dia KA. Nah, 1. Belajar dari data. 2. Mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. 3. Bekerja berdasarkan algoritma dan model berpikir prediktif. Yang keempat, mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Kita lihat mesin face print kita. Begini, pinung, begini, pinung, dia berasal, dia oke, itu kenapa Bapak Ibu? Pas dengan
rekaman awal, berarti ada proses merekam. Dia mempunyai pola kita. Boleh agak miring dikit, yang penting dia sesuai dengan hasil rekaman. Nah, dia belajar dari pola, belajar dari data yang masuk ke dia. Kalau datanya nggak masuk ke dia, maka dia akan ini. Nah, karena tidak ada datanya. Makanya tadi di awal lebih pintar manusia daripada komputer. Karena komputer kalau nggak punya datanya, nggak akan keluar. Pernah nggak Bapak Ibu searching di Google? Searchingnya ini, yang keluar lain. Pernah nggak? Pernah? Nah, karena si Google nggak punya data. Nah, ya, kata-katanya nggak pas. Boleh misalnya berbeda. Itu dia yang disebut algoritma. Karena kalau misalnya Bu Lia carinya modul ajar, Bu Lucy ketiknya perencanaan pembelajaran, sama yang keluar. Karena itu dia algoritma, dia punya data. Modul dengan perencanaan itu sama. Lanjut. Oke, maju lagi 2 orang. Ya, maju 2 orang ya. Siapa yang mau siapa tuh saya 2 orang. Saya seneng kalau Bu Lucy yang maju. Tepuk tangan dong. Di sini saya mau beri situasi. Bu, geser sini Bu, biar nggak silau, simmering, splending. Nah, sini. Terus Ya, oke, siap. Masih lama, udah dulu aja. Nah, di sini kita mau buat simulasi ya Bapak Ibu. Ini ada satu yang sebagai robot. Robotnya oke lah saya ya. Di sini robotnya saya. Bu Lucy sebagai teman pengguna dan Bu Media sebagai pengguna. Situasinya seperti ini Bu Media. Bu Media mau tanya ke robot dan temannya. Bagaimana supaya tidak sedih? Coba Bu, tanya Bu. Bagaimana supaya saya tidak sedih? bagaimana supaya Tanya ke sini dulu. tidak sedih? Tanya saya dulu robotnya. Oh ya, gantian gitu. Oke. Google. Ayo, boleh dong. Ayo robot. Lihatnya sinilah, nggak enak, nggak kelihatan. Ayo Bu. Robot, bagaimana supaya saya tidak sedih? Ada beberapa rekomendasi supaya Anda tidak sedih. Yang pertama, berbicara dengan teman. Yang kedua, jajan. Yang ketiga, minta uang sama suami. Tanya dengan teman. Musik, gimana sih kalau biar saya nggak sedih? Tanya duit. Sama suami rating. Kemana? Jalan-jalan makan palingnya udah. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Lucy dan Bu Media. Kurang, Kak. Oh, kurang. Nanti ya. Maju lagi. Lanjut. Oke, baik Bapak Ibu, tadi ada simulasi antara robot pengguna, kita kan sebagai pengguna. Robot ini bisa jadi dia Google, bisa jadi dia YouTube, ataupun yang lainnya, dan teman pengguna. Gimana tadi situasi yang muncul? Robot lah dulu, gimana situasi yang muncul dari robot? Langsung, terus? Iya, panjang. Kira-kira hilang nggak sedihnya? Enggak. Kalau dari pihak teman, gimana? Ya curhat lah. Curhat. Jadi kalau dari curhat apa biasanya? Kasih duit. Terus kalau curhat, ada solusi. Oke. Robot juga tadi ada solusinya. Ada solusinya. Tapi apa? Lebih enak ngomong sama temen. Oh, kenapa Bu? Karena ya ada rasa chemistry-nya ya. Oke, baik. Ada emosinya, baik, bagus. Nah, Bapak Ibu, antara robot dengan manusia jelas, robot hanya merekomendasikan. Setelah kita baca, hilang nggak sedihnya? Nah, kalau sama teman saya sedih loh, kayak mana? Ya kamu kenapa? Udahlah nggak usah sedih-sedih, yuk jajan yuk. Kan walaupun nggak hilang, setidaknya mengurangi. Karena manusia punya emosi dan perasaan, sedangkan robot tidak punya emosi dan tidak punya perasaan.
Jadi kalau temennya gak punya perasaan, kalau mau rokok. Iya, bisa jadi dibelah dulu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada karakteristik perbandingan antara KA. Oh, salah saya tulis ini kayaknya. Malum ya Bapak Ibu, laptop saya nyampe jam 4 sampai jam 11 saya buat. Nah, perbandingan antara kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia. Yang pertama perbedaannya tidak memiliki perasaan seperti yang disebutkan tadi ya. Hanya mengikuti instruksi, tidak bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Kalau manusia bisa berpikir sendiri, memiliki perasaan, serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Kalau kata tadi nggak usah sedih-sedih, udah kita jajan aja, inovasinya baru ya, ayo jajan aja. Yang selanjutnya, belajar dari data dan program yang diberikan. Seperti tadi saya contohkan, kalau kita cari Google, pernah nggak ketemu kesalahan? Nah, karena dia tidak belajar, tidak ada datanya. Tidak pernah ada yang tanya ke dia, tidak pernah ada yang upload. Jadi dia nggak punya datanya. Sedangkan kalau manusia bisa belajar banyak hal berbeda, beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial seperti sekarang. Zamannya maju, pembelajaran berbeda dari yang kemarin menjadi PM, sekarang punya coding, jadi kita berinteraksi dengan sosial, kita berkembang. Yang selanjutnya, hanya memahami hal yang ada dalam data. Kalau manusia bisa memahami konteks yang lebih luas. Kalau KA, dia hanya data. Kalau manusia, kayak tadi Bu, kalau saya sebelum sholat subuh mandi dulu, kalau saya enggak, masak dulu ya. Jadi dia lebih luas. Yang selanjutnya, hanya mengikuti instruksi, hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Bisa membuat, kalau manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Kayaknya ini sudah habis untuk materi yang pertama. Ada pertanyaan? Ini modul pertama sudah habis. Nanti yang kita belajar di kelas nanti ada sendiri. Panduan untuk mengajarkan anak-anak. Baik Bu, ya, terima kasih pertanyaannya. Di halaman depan tadi ada 4 materi yang akan kita ajarkan di kelas. Sudah? Lagi? 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 Terus? Lagi? Nah, ini Bu, materi atau topik yang akan kita ajarkan ke fase C ada 4 topik. Ini yang akan diajarkan: berpikir komputasional tadi, literasi digital, literasi dan etika AI, pemanfaatan dan pengembangan AI. Itu ya Bu ya. Ada pertanyaan lagi? Jangankan Bu ya, sampai hari ini pun saya juga masih nggak mudeng. Saya ini mau ngajar apa sama anak? Tenang Bu, saya temenin. Kita lanjut ya Bu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya lanjut ya. Oke Bu, kita masuk ke literasi digital, etika AI. Pengguna AI secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip penting dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Secara bertanggung jawab adanya bias algoritma dan perlindungan privasi, keamanan data, juga menjadi aspek penting dalam penggunaan KA. Jadi, kalau kita menggunakan KA seperti yang tadi, dia bisa belajar dari data yang kita pakai. Dan juga pengguna KA harus mengerti tentang privasi atau keamanan pengguna itu sendiri. Sama seperti biasanya kita WA yang disadap atau dikirim-kirim, nah itu privasi kita sudah dilanggar. Kenapa? Karena biasanya kita login ke suatu akun. Itu saya juga baru diajarkan kemarin. Jangan login ke akun yang menggunakan Gmail, memakai password yang sebenarnya. Kalau dia minta password, buatlah password yang baru. Jangan menggunakan password Gmail yang asli untuk melindungi data Bapak Ibu semua. Selanjutnya,
Wih, wah ini senang saya ini. Ini lanjut pemanfaatan kecerdasan artifisial, ini sudah masuk ke modul yang ketiga. Ini apa Bapak Ibu? Shopee. Yang ini. Nah, itu apa itu Bu? Saya juga mau bertanya. Belanja, apalagi mesti? Utang online, oke. Jualan, apalagi Bu? Tahu saya Bu. Hiburan, promosi lab, cuci mata, oke. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu tahu? Apa? Mbah ini kita pakai buat apa Bu? Cari informasi, cari jodoh bisa nggak Bapak Ibu? Cari deh di situ, cari jodoh. Oke, baik Bapak Ibu, berarti sebagian besar dari kita sudah memanfaatkan kecerdasan artifisial ya Bapak Ibu. Salah satunya Google ataupun Shopee, ada yang lainnya seperti Google Translate, TikTok, oke, YouTube, itu kecerdasan artifisial. Lanjut. Ini cepet juga ya, cepet habis. Nah, manfaat kecerdasan artifisial itu ada di berbagai bidang. Bidang yang pertama, bidang pendidikan. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, kalau di bidang pendidikan, KA apa yang kita pakai? Mencari RPP, pakai apa? Gemini. Oke. Aplikasi apa lagi di bidang ini? ChatGPT. Apa lagi? Dapatnya dari ChatGPT ya. Ini apa lagi? Apa lagi Bu? Saya biasanya gini Bu, saking Canva, oke, itu di bidang pendidikan, bagus. Nah, yang kedua bidang hiburan. TikTok, terus YouTube, oke, IG. Kalau di bidang transportasi apa Bapak Ibu? Google Map, Traveloka. Google Map itu buat apa? Google Map buat apa Bapak Ibu? Alamat palsu. Cari alamat. Oke, berarti itu termasuk transportasi. Yang terakhir bidang keamanan. Apa Bu AI bidang keamanan? KA. CCTV. Oke, apa lagi? Alarm rumah bisa. Oke. Nah, lanjut. Itu manfaat kecerdasan artifisial di berbagai bidang ya Bapak Ibu. Kalau ada manfaat kita pakai seperti kata Bu Lia tadi, ada tantangannya. Ya kan? Nggak semua yang kita pakai berjalan dengan mulus. Oke. Tantangannya apa? Bu, kita mau breaking dulu nggak ya Bu? Boleh. Ya Bu, berdiri Bu, berdiri Bu. Enggak, saya udah mau habis. Lancar ya? Oke, Bapak Ibu, tolong cari pasangannya masing-masing. Gak usah cari di rumah, di sini aja. Di sini. Perintahnya ada 3. Up, down, shake, pump. Nah, up, berdua, pasang. Berdua dong. Kalau pump yang kuat-kuat ya Bapak Ibu ya. Biar sakit. Kuat-kuat, oke? Bapak. Seling. Ini udah seling. Angkat. Bulu sih. Oke. Hai. Kita mulai ya. Up. Down.
Oke, biar masih praktek. Lanjutkan. Kasih yang ada di sini. Abis ini mama apa? Baik Bapak Ibu, kayaknya tadi udah lemes gini, saya takutnya nggak bersadar. Nggak berkesadaran. Oh, saya takutnya kayak kata dia, diem ini berkesadaran atau tidur gitu. Ngantuk. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke tantangan, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada sayang. Biasanya kan gitu ya. Saya takut besok kalau saya pengimbasan lagi nggak ada yang masuk kalau gitu. Oke, kita lanjut ke tantangan tantangan dalam penggunaan KA. Jadi Bapak Ibu ditekankan untuk SD hanya membahas KA karena coding tadi itu kan prompt, perintah untuk membuat suatu aplikasi, membuat suatu pemrograman. Jadi di SD belum diajarkan untuk membuat pemrograman. Jadi kita fokus ke KA, kecerdasan artifisial. Nah, tadi kita sudah ada manfaatnya di bidang kesehatan, hiburan, terus keamanan. Nah, semua yang kita pakai pasti ada tantangannya. Kayak kita tadi pakai mesin interface tadi, udah gini nggak kebaca, udah begini nggak kebaca, itu suatu tantangan. Ternyata kemarin make up, hari ini nggak make up. Pinjam lipstick, pinjam lipstick tetap nggak kebaca. Oke, nah kita masuk ke tantangan dalam pengembangan kecerdasan artifisial. Di sini yang pertama adalah tantangan teknis. Di dalam tantangan teknis ada beberapa tantangan lagi, yaitu yang pertama, kecerdasan artifisial itu perlu banyak data. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia perlu banyak data. Kalau dia nggak punya datanya, maka kita dialihkan ke jawaban yang lain, tidak sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Karena dia tidak punya datanya. Yang kedua, teknologi yang sulit masih terbatas dijangkau. Sama seperti penyampaian Bu Lia tadi, maaf ya Bapak Ibu, ada kita termasuk saya pun yang saya bilang, saya mau bawa laptop ini mau ngapain sampai sana. Kalau disuruh buat program ini saya mau ngapain, saya cuma copy paste. Nah itulah keterbatasan kita ya Bapak Ibu. Selanjutnya, belum banyak ahli KA di Indonesia. Ya, kita nggak usah bayangkan di Indonesia lah Bapak Ibu, di dalam sekolahan kita yang bisa mengoperasikan komputer sudah lebih dari separuh atau belum? Nah, belum. Jadi itulah termasuk ke dalam belum banyaknya ahli di Indonesia. Tidak usah bayangkan Indonesia, bayangkan aja kita sekolah aja seperti itu, apalagi Indonesia. Yang selanjutnya, aturan dan keamanan data. Kalau anak-anak mau buat akun nih, biasanya nggak bisa. Kenapa nggak bisanya? Nah, umur itu termasuk dari keamanan supaya tidak disalahgunakan. Nah, data kita tidak tersebar luas, kita punya keamanan. Oke, lanjut. Tantangan yang selanjutnya adalah tantangan etika. Yang pertama, plagiarisme atau jiplak ya Bapak Ibu. Kita bukan jiplak Bapak Ibu, kita jiplak Bu. Kalau apa itu Bu, jiplak Bu? Nah, kemarin kita yang apa itu kisah-kisah Apa itu Bu? aksi nyata gitu kan, kadang kita Lihat. dari sini. Oh, bukan Bu. Kita ganti kata-katanya, jangan jiplak. Guru itu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Waktu itu cepat beneran Bu, ditolak sama itu. Itu tadi keamanan. Karena KA punya cara atau punya aplikasi seperti Bu Yunani, apa Bu? Yang kemarin aplikasinya Bu? Plagiarisme berapa persen? Sekian persen ditolak. Ya. Tapi kalau kita tidak mengamati yang lain, kita kan nggak tahu Bapak Ibu. Jelas kita cari kan, kalau nggak tahu ujung-ujungnya apa? Pasti ATM. Tapi itu tantangan, ini salah satu tantangannya. Boleh kita bersosial media, boleh kita pakai KA. Tapi balik ke diri kita. Harus ada
saringan dari kita saring. Ya, karena apa? Ada tantangan etika plagiarisme. Untuk mengatasi itu tadi ada aplikasi tentang plagiat. Sekian persen plagiatnya nggak lulus, tolak, buat lagi. Selanjutnya diskriminasi. Diskriminasi itu seperti apa? Ya kalau kayak kita, kalau bukan Islam, keluar dulu karena ini pembelajaran agama Islam. Tapi kalau diskriminasi dalam KA seperti apa? Seperti apa Bapak Ibu? Hai. Halo. Tolong berkesadaran. Misalnya bingung, agak bingung ya? Sadar tapi bingung. Misalnya kita search di Google. Kelas 1 kesiapan belajar untuk matematika seperti apa? Sudah bisa ngitung 1 sampai 10. Kenyataannya apa? Tidak semua. Iya, di situ diskriminasi. Karena dia belajar dari data. Anak 7 tahun sudah positif, bisa baca dan tulis menurut Google. Kenyataannya, tidak semua. Ada beberapa dan lebih banyak yang tidak bisa. Jadi diskriminasi. Jadi kita tidak boleh sepenuhnya percaya dengan hak. Oke. Lanjutnya, miskonsepsi atau hoax. Nih, ini gambar apa Bapak Ibu? Harimau menyerupai ada tak ikan yang harimau? Kepala harimau ada nggak? Nah, itu hoax. Ada nggak pentungan yang bisa jalan sendiri? Ada nggak? Nggak ada. Nah, itu termasuk miskonsepsi dan hoax. Jadi kita juga perlu mendampingi putra-putri kita dan kita sendiri belajar bagaimana caranya ini memisahkan antara ini kebenaran dan ini yang hoax. Yang terakhir adalah pelanggaran privasi. Kita terakhir kemarin saya banyak dengar, termasuk saya sendiri. Kalau saya rajin Bapak Ibu ngeladenin yang kayak gitu. Kita ditelepon, saya dari Bank BNI atas nama sekian-sekian, kok bisa pas? Saya tanya. Ya kan? Pas nggak datanya? Berarti keamanan kita gimana? Keamanan di Indonesia? Masih kurang, masih bisa dijebol. Nah, itulah keamanan privasi. Masih kurang di situ. Selanjutnya, tantangan yang selanjutnya adalah sosial manusia dan komputer. Yang pertama, potensi penyebaran hoax melalui teknologi KA. Hoax, kemarin Bu Sumardi WA saya, tadi makanannya nggak enak. Padahal menurut saya enak. Hoax ya dia ya. Lewat apa sebarinya? Lewat WA. Terus ya, contoh biar bersih. Topik 1, topik 2, topik 3, 2. Nggak sadar. Lanjut. Bercanda Bu Sumarni. Nanti kita WA lanjut ya Bu. Yang terakhir, perlunya edukasi masyarakat dalam memahami KA dan dampaknya. Ini termasuk saya sosialisasi tentang KA dan dampaknya. Memang kita tidak memungkiri Bapak Ibu, kalau kita tinggalkan KA sepertinya nggak bisa ya Bapak Ibu. Termasuk saya pun, waktu mepet, nggak mungkin ngetik langsung. Prompt ChatGPT. Tapi ternyata di ChatGPT, tidak sesuai dengan saya. Saya ambil, saya ubah. Nah, dan kita juga kalau memasukkan data-data kita perlu keamanan seperti tadi. Jangan masukkan password yang sama, yang asli ya, betul Bu. Gitu. Lanjut. Nah, di sini ada strategi untuk mengatasi tantangan. Yang pertama adalah regulasi dan kebijakan tentang penggunaan KA yang bertanggung jawab. Mengapa menggunakan KA perlu izin orang tua? Seperti saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu.
Anak kecil mau buat akun di bawah 17 tahun, pasti nggak bisa. Jadi harus pakai akun orang tuanya. Itu tujuannya apa? Tujuan akun itu minta data orang tuanya itu untuk apa? Izin, perlindungan anak, terus apa lagi? Supaya kita mengontrol kan? Apa yang anak-anak kita kerjakan, apa yang anak-anak kita tonton, apa yang anak-anak kita buat. Karena di hadapan mata seperti ini aja, kadang kita nggak tahu kelakuan anak-anak kita, apalagi berselimut dengan KA. Keamanan data pribadi, mencegah kecanduan teknologi, dan yang terakhir, memastikan konten yang diakses adalah konten yang aman untuk anak-anak tadi. Perlindungan dari kita, pengawasan dari kita. Selanjutnya, Bu, 3 lagi habis. Strategi mengatasi tantangan kecerdasan artifisial yang selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesiapan peserta didik menghadapi era digital. Ini termasuk salah satu langkahnya. Sudah ada pelatihan dan saya imbaskan ke Bapak Ibu. Semakin kita tahu apa itu kecerdasan artifisial, kegunaannya, tantangannya, mudah-mudahan kita bisa lebih waspada lagi menggunakan KA. Kalau ditinggal nggak mungkin, tapi kita lebih waspada. Oh, ini terakhir. Habis dia terakhir. Kalau nggak salah, apa yang terakhir ya? Oh ya, oke. Nah, Bapak Ibu, di sini materi saya sudah selesai. Materi saya selesai. 5 hari, alhamdulillah ternyata saya singkat, bisa menjadi waktunya lebih sedikit daripada kakak kelas. Setengah jam. Kan saya tadi sudah bilang, mereka 2 jam, 6 hari. Saya harus lebih pendek. Kalau gitu 5 hari saya. Nah, Bapak Ibu, saya sertakan di sini ada link. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan buka. Di situ terdapat modul pembelajarannya, tugas-tugas saya dan kelompok. Terus ada juga surat keputusan tentang capaian pembelajaran. Di situ sudah saya terangkan judulnya. Kalau untuk KKA itu halaman berapa? Terus juga materi per-teaching saya dan video per-teaching, real teaching saya. Kalau per-teaching kemarin nggak sempat ke video Bapak Ibu. Ternyata yang tukang videonya lebih nyorot kegiatan saya di depan daripada muka saya. Karena lebih menarik kegiatan saya di depan ini daripada muka saya. Mungkin karena muka saya jelek. Nah, selanjutnya galeri fotonya masih kosong. Nanti saya share linknya ke grup ya Bapak Ibu. Nah, sampai kita kepada kesimpulan. Sebelum kita ke kesimpulan, saya mau bertanya nih Bapak Ibu, kita refleksi kata Bu Lia. Kan saya tadi sudah memahami, sebagian sudah mengaplikasikan di depan, ayo kita refleksi. Apa yang Bapak Ibu dapat hari ini? Siapa yang mau menyampaikan? Ayo, jangan malu-malu. Boleh Bu Lia berdiri Bu? Alhamdulillah ya Bu, tadi yang sudah saya dapatkan luar biasa banyak. Yang pasti tentang apa itu perbedaan coding dan kecerdasan artifisial. Yang mungkin selama ini saya pikir coding dan kecerdasan artifisial itu sama. Ternyata berbeda. Dan kemudian dari segi tantangannya, kemudian manfaatnya, kemudian bagaimana kita bersikap dengan terutama kita kecerdasan artifisial ini ya Bu ya. Mungkin itu menurut saya sangat bagus sekali. Emang ini sudah seharusnya kita seharusnya memahami ilmu ini karena tantangan kita ke depan emang luar biasa. Mungkin itu aja Bu. Yang lain kalau mau menambahkan silakan. Ya, ada yang mau menambahkan? Bu dapat apa Bu? Hari ini dapat apa Bu? Dapat apa Bu? Ini hanya menambahkan lagi dari Bu Lia bahwa ternyata benar, saya memikirnya bahwa coding dan kecerdasan artifisial itu sama. Ternyata setelah mendapat pengimbasan dari Bu Tia, ternyata berbeda. Itu yang saya dapatkan. Bu Aida dapat apa Bu dari saya Bu? Dapat apa? Dapat up, down, set boleh. Dapat apa nih Bu?
Satu kedua boleh, Bu. Ya. Kan tadi seperti kata kuliah, kemampuan anak mineral itu kan termasuk saya. Dari sini bawa 1 ember, sampai pulang. Ya, makan kalau saya jujur aja. Bapak Ida mau menyampaikan pendapat diri. Ya, kalau menurut saya kan saya baru hari ini malah tahu itu coding apa ya, coding itu apa, kecerdasan artifisial apa. Tetapi bagi saya ini ilmu yang sangat-sangat bermanfaat, terutama saya mungkin usia belum diomongin tua ya belum tua. Jadi untuk ya, jadi enggak. Jadi setelah ada pengimbasan ini ya saya mungkin udah timbul semangat. Berarti saya harus bisa memanfaatkan apa yang dinamakan aktivitas pasca. Makasih. Terima kasih Bu Aida. Satu lagi ya. Sebenarnya saya pengen tahu semua, tapi kayaknya sudah mau jam makan ya Bapak Ibu. Satu lagi Bapak yang paling ganteng. Karena cuma sebiji tolong ya. Ya, bagi saya juga baru tahu coding dan kecerdasan artifisial fase C ini manfaatnya sangat luar biasa. Semoga untuk guru-guru lain pengembangan keterampilannya berguna untuk kita dan murid-murid yang akan kita didik. Nah, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Nah, baik Bapak Ibu, kesimpulan dari saya bahwa menjadi guru itu saya umpamakan sebagai chef. Jadi kalau chef itu dikatakan profesional jika masakannya enak. Iya. Jadi bagaimana kita mengolah walaupun hanya tempe, tapi bagaimana mengolah tersebut menjadi bahan masakan makanan yang enak. Nah, gitu juga kita sebagai guru. Bagaimana kita menyiapkan murid kita untuk menjadi penerus bangsa yang hebat. Bagaimana caranya? Mari terus belajar. Mari terus bertumbuh dan berkembang. Jangan mau ketinggalan zaman. Sekarang zamannya teknologi, kalaupun kita tidak bisa di depan, setidaknya kita mengiringi dari belakang. Jangan mau hanya berhenti di tempat. Seperti yang disampaikan Bu Lia tadi, nggak ada kata yang sudah mau pensiun, nggak ada kata tua atau muda. Belajar itu meluangkan waktu, bukan ada waktu luang. Oke, terima kasih, sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Yang saya minta ini refleksi Bapak Ibu belum. Baik ya Bapak Ibu ya. Tadi lupa saya sendiri belum tahapan refleksinya belum tadi ya Bu ya. Jadi saya minta, baiklah Bapak Ibu, kita mulai ya. Baik Bapak Ibu, tadi materi yang telah saya sampaikan tadi, saya ingin tahu seberapa apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Saya dan Bu Lucy sampaikan tadi ya. Silakan, siapa kira-kira yang mau menyampaikan apa yang sudah didapatkan? Saya. Ya, silakan Bu. Mumpung masih hangat. Besok udah agak dingin lupa. Baik, terima kasih Bu Lia. Yang saya dapatkan dari pengimbasan PM atau pembelajaran mendalam itu, saya kira pembelajarannya digali sampai dalam. Terus kita belajar di dalamnya. Ternyata ada 3 prinsip yang dipakai, yaitu pertama kita memahami, mengaplikasi, lalu refleksi. Jadi kita tahu sampai sejauh mana pemahaman anak-anak kita dapatkan dari hasil kita mengajar di depan. Terus juga sama seperti yang kemarin itu profil pelajar Pancasila, ternyata sekarang namanya diganti menjadi 8 dimensi profil lulusan. Dan kalau yang dikatakan Bu Lia tadi tentang modul ajar atau perencanaan pembelajaran itu secara terperinci, sepertinya itu sudah sejak lama ya Bu Lia. Kalau kita, bahkan saya waktu PPG itu diminta secara rinci, gurunya ngomong apa, ngomong aja harus ditulis, karena mengantisipasi kalau apa yang kita buat, seandainya kita nggak masuk, kasih ke orang lain, penyampaiannya paling tidak 90% sama. Lalu untuk
pembelajaran mendalam. Hampir sama seperti pembelajaran kita yang lalu ya Bapak Ibu, bahwa dia itu berkesadaran. Pertama pasti kita cek anak murid kita. Datang di sini, hai, halo, itu untuk meningkatkan kesadarannya. Sadar atau enggak? Hadir penuh atau tidak di sini? Tepuk satu. Kalau dia bertepuk berarti dia tidak hadir penuh di dalam kelas kita. Itu berkesadaran. Kalau lagi tadi bermakna, kalau saya Bapak Ibu di kelas nggak semua materi itu saya kasih. Kenapa nggak semua saya kasih? Karena menurut saya satu yang mereka terima itu lebih berharga daripada 20 yang kita sampaikan tapi nggak ada. Nah, itu menurut saya bermakna. Kalau menggembirakan, notabene SD, SMP, SMA itu anak SD, SMP, SMA. Nggak ada kelas kecil, kelas rendah. Kalau kelas tinggi, janganlah kayak gitu katanya. Masa mainannya kayak anak TK? Enggak Bapak Ibu lihat dulu. Kelas 6 itu anak. Dia butuh gimana belajar yang senang. Biar besok bisa datang lagi ke sekolah. Kalau nggak menyenangkan, gurunya serem, mukul meja, mukul anak. Nggak masuk besok. Udah ketawa aja, saya udah ketawa, udah ngobrol yang enak, dianggap kawan. Kalau besok matematika nggak masuk Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menggembirakan. Terima kasih Bu Lia. Dikasih apa? Kasih W. Wow, keren. Oke, satu lagi. Ya, tadi sudah satu, saya minta satu lagi ya. Siapa yang belum ngomong ini? Karyanti. Pembelajaran mendalam tadi tadi belum. Terima kasih untuk Bu Lia. Bangun ya? Oh ya. Untuk ke pembelajaran mendalam, alhamdulillah kita sudah diimbaskan oleh Ibu guru kita Bu Silia dengan Bu Lucy. Mudah-mudahan ke depan kita bisa, tadi kita nggak ngerti, sekarang kita lebih mengerti, dan untuk ke depan kita harus memberikan semua ilmu yang kita dapat kepada anak didik kita. Semoga dengan pembelajaran yang baru ini, tambahan ini, mudah-mudahan kita menjadi anak yang lebih cerdas lagi. Oke, terima kasih kepada Bu Karyanti. Kasih aplaus. Ya, terima kasih ya anak-anak. Terima kasih ya Bapak Ibu. Udah itu aja Bu. Tinggal nanti dimasuk-masukin. Ya, kembalikan ke Masih semangat ya Bapak Ibu, meskipun sudah siang. Iya, masih berkesadaran. Ya, demikian. Ya demikian. Inilah hasil dari pengimbasan kita hari ini untuk materi pembelajaran mendalam yang disampaikan oleh Bu Lucy dan Bu Lia. Kemudian materi yang kedua yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Semoga dengan pengimbasan ini kita mendapatkan ilmu yang baru dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah ataupun di sekolah. Dan pembelajaran untuk hari ini ilmunya sangat bermanfaat, untuk narasumbernya, penyampaiannya keren-keren ya. Semoga nanti akan lebih baik lagi untuk SD kita, SD 1 Gunung Batin Udik. Nah, saya selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata saya yang salah, saya aturkan mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar. Ini udah selesai ya, Butia ya. Gini, untuk apa namanya, kesimpulannya ya. Yang pertama kita, ntar ya, sebentar aja. Karena apa? Kalau, kesimpulan. Oh ya. Karena kalau kita bilang bermakna, terus itu apalagi tadi
bergembira. Nah, yang itu kan kalau mengucapkannya gampang. Yang setiap hari saja yang saya ingat, yang saya perhatikan, yang pertama Bapak Ibu, adalah baris sebelum masuk. Ini kayaknya berkesannya lama. Baris setiap mau mulai masuk baris dulu nih anak-anak. Terus mana yang itu juga termasuk di sini. Terus mau periksa kuku, mau periksa gigi, rambut, apalagi. Nah, karena ini dari kemarinnya kayaknya anak-anak kita ini bercerita sama maknya. Mak, tolong potongin kuku, mak, tolong rambut saya disampo, mak, tolong gigi saya disikat. Karena ini benar-benar berkesan untuk anak kita. Terus itu sampai kelas berdoa. Terus absen. Absen ini Bapak Ibu ini jangan dibilang nggak berkesan. Sangat-sangat. Karena beda. Kalau dulu saya memang absennya misalnya Ani ada. Terus itu Eri misalnya ada. Kalau sekarang ini kebanyakan misalnya siapa yang tidak masuk? Ono misalnya. Kenapa sakit? Udah totalnya sakit. Tapi kalau kita panggil satu persatu kayaknya lebih mewah lah. Lebih mewah dibandingkan kita mendikte satu-satu. Terus kedua, ini bukan terjadi pada SD kita saja. Semua SD punya ya. Misalnya masuk nih, anak-anak silahkan buka halaman 1, buka halaman 2, terus bu gurunya main HP. Ini nggak bisa ditutupin lagi. Ada. Karena apa? Saya pun ini masih menerangkan saya main HP. Ya gitu kan contohnya. Terus ada lagi karena saya lapar, karena saya nggak sarapan, keluarlah dari kelas. Meninggalkan anak 40, anak 30. Anak 30, anak 10 saja karakternya berbeda. Ini saya sampaikan, ini bukan mau di apa namanya? Ya. Terus itu ya pulang misalnya. Pulang sama harus berdoa, harus misalnya yang apa namanya? Yang barisnya rapi misalnya. Nah, ini juga buat kesan juga. Terus PR ini sangat berguna. Tetapi PR ini harus dinilai. Tapi kalau setiap PR terus dia masuk, nggak kita koreksi, besoknya dia mungkin nggak ini lagi. Nah, sama benar. Kalau anak-anak kita marah, benar kata Bu Tia tadi, mungkin dia besoknya takut untuk masuk sekolah. Artinya anak-anak kita ini diajak, kayaknya dia senang, dia kangen. Dia kayaknya besok nggak mau sekolah itu dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia mau bangun pagi karena dia mau ketemu gurunya. Nah, karena dia ketemu gurunya dia kangen sama gurunya. Jadi jangan sampai anak-anak kita males masuk sekolah, benci sama misalnya guru matematika, benci sama guru kelas 5, benci sama guru kelas 1, jangan sampai. Ya, jadi kita memang guru ini harus dituntut beberapa karung lagi untuk kesabarannya. Harus sabar. Jadi anak-anak ini juga memang ada yang perlu dielus, ada perlu juga misalnya digandeng, dirangkul, itu ada di pembelajaran ini. Nah, itu saja saya kira sebenarnya ini nggak usah kita sampaikan, Bapak Ibu guru sebenarnya sudah tahu, lebih dari tahu. Cuman namanya kalau nggak saya sampaikan juga siapa tahu masih ada yang pakai anak tadinya nggak baris, anak tadinya nggak periksa kuku, anak tadinya nggak periksa. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ya. Tadi sebenarnya saya ada yang tanya, kalau pakai plat itu webnya apa aja? Kalau unplat pakainya apa aja? Itu nggak ditanya ya, belum di situ. Belum masuk belum. Oke. Kan sedangkan itu penerapan kita di kelas tadi kata Buya kan. Nah, di sini Bapak Ibu di link yang sudah saya share, di situ ada 101 coding unplat. Nah,
Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat, bisa amati, tiru dan modifikasi sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Dan untuk yang oh tadi nggak buka lagi. Dan untuk yang plat nanti saya juga sertakan di situ websitenya apa aja ya Bapak Ibu. Sebenarnya saya tadi mau demo tentang websitenya, tapi saya sudah lapar. Udah lelah. Nanti kita belajar demo websitenya ya Bapak Ibu. Ya, Oke, terima siap. kasih. Ada? Ya, ya, Yang masyarakat kemarin ya. sama buka. Kan jadwalnya bisa bekerja. Ini ya mau apa muatan pelajarannya loh Bu. Jadi Nah. jadwal kurang lagi disesuaikan dengan muatan pelajaran yang sudah dikirim. Bahwa matematika berapa, bahasa Indonesia berapa, jadwal sudah ada itu. Itu bisa dong yang bisa. Ini kalau boleh ngobrol ya. Udah kayaknya udah masuknya lebih awal ya. Masuknya yang lebih awal gitu. Enggak, jadwal pelajaran kan selama ini kan kita Berapa jam? berapa jam itu sudah dibuatkan sama Pak Imam. Jadi nanti Bapak Ibu perbaiki lagi jadwal pelajarannya disesuaikan. Udah kayaknya udah besar. Dari Pak Imam, dari K3S. Jadwal pelajarannya untuk di kelas masing-masing. Ya. Ya kelas 5 berarti kan coding nggak masuk 2 jam. Aja mungkin yang penting dari rapat kemarin. Ya. Ada lagi media apa? Udah. Sudah mulai. Sudah mulai. Harus ada. Ada lagi. Silakan belajar ya. Apa yang dia sudah saya sampaikan semua. Kalau udah Bagus kok. Enggak, kalau guru di sini bagus. Semuanya sudah terlaksana. Cuman kan belum tercatat. Sudah sadar semua. Pak Imam udah tahunya masuk. Pembuktiannya nggak ada. Oh iya. Takutnya. Iya. Itu dari Pak Imam katanya. Iya. yang Ibu bikin jadwal ekstra. Jadi sudah. Baik. Ini Bu di hari Kamis kemarin sudah bisa sama Bu Emma ya Bu. Buka aja lagi kemarin yang sertifikatnya itu jam apa bobot yang apa pelajaran tidak kelas. Kelas 6 itu nggak ada tapi sama dengan kelas. Terus kayak kemarin nih, kayak benar kata dia. Misalnya anak kita nih kalah lomba misalnya. Yang kita puji bukan ininya, tapi prosesnya. Ya misalnya, oh nggak apa-apa nah, kalau misalnya kita tapi kan usaha kamu udah maksimal. Nggak apa-apa nanti kita coba lagi. Jangan, iya memang mereka tuh skill ya, itu nggak boleh berbagi aja ini. Jadi kita jangan nilai anak dari ininya, hasilnya. Kita yang itu Bu ya, nggak nakal ya. Ya, jangan, itu nggak boleh. Usaha kita sudah maksimal, tapi kita belum beruntung saja. Kita coba lagi. Lagi. Karena curang Bu ya. Bukan. Curang. Iya, mau lewat nah. Udah itu tuh. Bagi nasi mau ini. Nanti dulu berarti bajunya ada tidak? Belum lagi baru dicek. Saya bilang bajunya sekalian kan. Belum masih belum. Nggak apa-apa, yang ada aja dulu. Ini mengumpulkan data. Ya. Tolong bantu mesin pembersih laut ini mengumpulkan data mana yang ikan, mana yang bukan ikan. Oke. Ini termasuk pengumpulan data. Gitu. Sambil makan boleh sambil gaji ya. Boleh. Ini ikan atau bukan Bapak Ibu? Bajunya sama ya? Bukan warnanya? Ikan. Bajunya putih memang. Bajunya putih. Ini Nah, apa Bos? Baca Bu. 17 miliar ton plastik memasuki laut setiap tahunnya. Lanjut. Anda sedang memprogram atau melatih AI dengan setiap klik teruskan.
Ini termasuk ikan kan, bukan? Nah, kita kasih data ke dia ya. Bukan. Bukan. Ikan. Bukan. Ikan. Ih, pinter-pinter ya. Jika Anda membuat pilihan yang salah, AI akan mengulang kesalahan Anda. Nambah. Jadi kalau kita salah memasukkan, AI juga Salah. Kita belajar dari data. Ikan? Ikan. Ikan. Bukan. Ikan. Bukan. Sekarang kita lihat ya, seandainya kita lanjut sampai di tahap yang terakhir. 3 Iya. Apakah ikan ini senang? Tidak. Senang atau marah? Marah. Oke. Senang. Senang atau marah? Mau tahu? Jadi senang atau marah? Tidak senang. Ini tidak senang. Ini Tidak. bingung ya, dia nyengir atau marah? Oh, tidak senang, nggak bagi istri. Oke. Mami yang pesenin 3. Kalau mau pakai tahu beda. Ya double lah. Kita lihat hasil identifikasi ikan senang. Lihat ya. Ya, Bu. Dia senang, ini tidak senang. Nah, benar apa enggak? Tidak senang, tidak senang. Benar apa salah? Benar apa salah? Kenapa salah? Yang ngasih data juga salah. Karena tadi kita tidak sampai selesai beri datanya. Jadi dia melakukan kesalahan. Seperti itu Kak. Kalau tidak kita latih, dia akan membuat kesalahan. Jangan selalu Ini Mami, itu saya pesenin 3. percaya dengan Kalau misalnya kebesaran betul, hanya Bu Ambar. Ayo, kasih aku. Percaya. Kayaknya nggak muat ini. Enggak, Bu Ambar mesin kalau udah dipakai. Ya Bu Ambar mesin. Ya enggak dulu enggak dikasih. Itu pembelajaran mendalam sekali. Apakah anak senang kalau begitu?